Selamat siang Pak Dautoni. Oke, Michael. Nah saudara, Pak Dautoni sekarang kalau khotbah lebih suka versi kayak gini ya. Jadi Iya. tadi saya tanya Pak Dautoni mau khotbah atau gimana, tapi Pak Dautoni bilang lebih baik ngobrol sama saya. Berapa banyak di tempat ini siap untuk diberkati lewat firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mungkin lampunya boleh dinyalakan. Nah, puji Tuhan. Pak Dautoni gimana kabarnya? Baik semua, Michael. Gimana, ada kabar apa terbaru dari pelayanan Pak Dautoni? Ya, ini perlu Michael tahu, pengaruh dari corona ini ada nanti di gereja. Jadi nanti banyak orang terbiasa di gereja online. Oke. Nah, kalau kita lihat, jemaat yang datang ke gereja aja ngasih kolekte kadang pelit. Apalagi kalau online. Jadi gereja banyak berdoa supaya jemaatnya murah hati. Oh haleluya. Di sini yang murah hati angkat tangan. Tapi yang jelas, saya mendapat pesan Tuhan untuk kita semua. Ya. Bahwa 5 tahun dari sekarang, inflasi akan berjalan. Oke. Dan kita harus siap untuk inflasi itu. Ya. Dan langkah-langkah apa nanti kita akan bicara hari ini. Ya, mungkin Oke. ada ayat yang mau dibaca Pak Daud? Oke. Ya, Hah? mungkin ada ayat yang mau dibaca? Gimana? Ada ayat Alkitab yang mau dibaca? Michael aja. Oke. Ya, Pak Dautoni tadi sebelum naik bilang ke saya bahwa mau membahas tentang serangan kuasa gelap. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke. Karena tadi waktu sebelum saya masuk di luar ngantri banyak yang Iya. mau tanya sama Dalam saya. firman Tuhan dikatakan bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Ya. Dan yang kedua, bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ya. Nah, serangan setan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang selama 5 tahun, itu pertama adalah roh ketakutan. Roh ketakutan. Roh ketakutan. Jadi nanti akan banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Baik ketakutan masa depan, ketakutan untuk bisnis, ketakutan untuk menghadapi hidup. Ya. Yang pertama itu. Kedua, Roh ketakutan datang dari setan, Pak ya. iya, karena Tuhan memberi kita adalah keberanian, bukan ketakutan. Ya. Nah, selama kita hidup adalah untuk mengatasi ketakutan kita. Ya. Kalau kita takut, walaupun kita diajar semua ilmu strategi apapun, waktu kita takut, kita tidak bisa menggunakannya karena kita sudah tidak berpikir waras. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu roh kebangkrutan. Oh, bangkrut aja ada rohnya. Ada. Oke. Jadi, apalagi saya perhatikan selama saya pelayanan ini, saya keliling-keliling itu banyak sekali orang-orang pada minta pengelarisan. Nah, kalau orang minta pengelarisan, itu kan rezeki anak cucu diambil, dipindah ke orang tuanya. Sehingga anak cucunya kerja apapun gagal bangkrut, Ya. karena sudah diambil orang tuanya. Ya. Nah, dan ilmu pengelarisan itu juga mengambil rezeki kanan kiri. Artinya apa? Kalau saudara punya toko di sebelahnya, ya kena pengaruhnya juga. Ya. Karena rezekinya kesedot. Ya. Nah, untuk itu kita harus ada doa dengan kuasa darah Yesus. Ya. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ya. Nah, ayat firman Tuhan yang saya sampaikan untuk hari ini, yaitu satu hal, Michael. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Ya. Karena hari kesusahan itu tidak bisa kita hindari. Masalah itu kita tidak bisa lari. Ya. Tetapi kita harus hadapi. Ya. Setuju angkat tangan, saudara? Nah, yang kedua adalah roh kebangkrutan. Jadi sekarang banyak, bukan hanya pengusaha, termasuk pejabat pun juga minta kuasa gelap juga ada. Oh, mereka juga diserang sama kuasa gelap. Ada lah. Ya. Jadi yang kedua, yaitu roh kebangkrutan. Yang ketiga, 5 tahun mendatang dari tahun ini, itu adalah roh yang namanya perpecahan. Roh perpecahan. Perpecahan. Baik dalam kongsi bisnis, baik dalam rumah tangga, baik hubungan orang tua dan anak. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Michael, kalau suatu keluarga uangnya habis, nah akan terjadi apa? Ribut. Istri, Ya. nah, anak, tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Nah, perpecahan. Ya. Nah, jadi
tahun ke depan ini roh perpecahan itu bekerja. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus belajar bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Nah, dalam hidup ini kita ini harus menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya. Nah, yang penting sekarang saudara harus merubah gaya hidup. Yaitu gaya hidupmu jangan yang mewah. Harus ini. Ya. Tapi belajar menerima apa adanya. Ya, seperti doa Bapa kami, berikan kami Iya. yang secukupnya. Pak. Saya Michael ya, saya makan apa saja bisa. Karena pikiran saya keluarnya sama gitu loh. Jadi enggak usah diributkan harus makan ini, makan itu. Ya. Kenapa? Penting itu untuk sehat dan penting tidak mati gitu aja. Ya. Makanan itu ya kita makan aja. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak merubah gaya hidup kita untuk menerima apa adanya dan kita menikmati dan mensyukurinya, kita memaksakan diri dalam 5 tahun ini stres sendiri. Ya. Nah, dalam sejarah bunga bank terendah adalah tahun ini. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa rendah terus? Ya. Pasti akan ada waktunya akan naik, betul? Dan waktu naik, engkau gaya hidupmu, kartu kredit gesek terus. Setelah itu lupa untuk bayarnya. Gimana hidupmu nanti? Ya. Makanya saya tuh Michael lebih enak enggak punya kartu kredit. Kenapa? Ya supaya ada batasnya. Ya. Ya. Yang ketiga ada roh apa Michael? Perpecahan. Perpecahan. Nah, jadi 3 roh inilah yang akan bekerja 5 tahun ke depan. Ya. Nah, bagaimana kita dalam memulai suatu bisnis yang ini ibaratnya kan kita baru bangkit ya, betul? Ya. Nah, perlu sudah tahu bahwa tahun depan kita semua akan belajar normal. Ya. Artinya kita semua akan adaptasi. Ya. Nah, saudara enggak usah terlalu mikirkan gelombang ketiga atau gelombang 100. Nanti kalau mikir gelombang-gelombang enggak kerja-kerja, betul? Betul? Yang penting ini, saudara harus mulai berpikir untuk bekerja. Ya. Untuk dalam kondisi apapun untuk bertahan. Ya. Karena perlu saudara tahu bahwa bunga bank tidak akan serendah terus seperti tahun ini. Ya. Dan apalagi tahun depan kita sudah akan memulai inflasi. Ya. Kan dari tahun lalu saya sudah ngomong sama Michael, akan terjadi inflasi. Ya. Nah sekarang udah terasa belum Michael? Ya. Minyak goreng udah naik belum? Nah, besi udah naik belum? Aluminium udah naik belum? Hampir semua naik. Dan yang tidak naik adalah harga diri aja. Nah, Ya. oke Michael? Nah, semua orang pasti bertanya-tanya tentang apa yang Pak Daud Tony sampaikan Juli kemarin. Itu tentang malaikat maut. Ya. Itu sempat viral di TikTok, yang viral bukan malaikat mautnya tapi cara Pak Daud manggil saya, Michael. Ya. Jadi semuanya udah jelas. Nah, jadi yang ditanya-tanyakan sama banyak orang ke saya adalah apakah itu akan kembali tentang gelombang ketiga. Nah, kan Pak Daud Tony sempat cerita ke kita bahwa akan terjadi apa naik. Nah, menurut Pak Daud Tony gimana tentang COVID ini? Apakah Gini, selesai Michael. tahun depan? Tahun 2020, waktu corona itu terjadi, waktu itu belum ada mutasi. Ya. Tetapi saya mendapat pesan Tuhan bahwa 5 tahun ke depan bermutasi terus. Dan waktu itu orang berkata bahwa sampai 2020 November selesai. Ya. Tapi Tuhan memberitahu saya tidak. Ya. Karena corona ini akan 5 tahun akan mutasi terus. Ya. Gelombang-gelombang bergelombang. Ya. Tetapi yang jelas, yang penting jangan mikirkan gelombangnya, Ya. tapi bagaimana menghadapinya. Ya. Nah, kalau tentang malaikat maut itu ada ceritanya Michael sebenarnya. Ya, jadi ini klarifikasi juga buat mereka, soalnya banyak yang kontroversi tentang malaikat maut itu Pak Daud. Bulan Juni awal, saya itu mendapat suara Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengirim malaikat maut. Bahwa malaikat maut ini yang dikirim adalah malaikat yang dikirim Tuhan pada waktu pembunuhan anak sulung di Mesir. Dan waktu itu mendapat suara Tuhan itu, saya bingung. Saya telepon Gilbert. Pak Gilbert Lumoindong. Gilbert Lumaindong. Ya. Saya telepon Pak Gilbert, ini saya mendapat suara Tuhan. Apa suara Tuhannya?
malaikat maut akan tiba di Pulau Jawa. Akan berjalan dari Jakarta ke Surabaya. Dan di situ akan banyak mengalami kematian-kematian. Nah Pak Dauto ini boleh nggak sampaikan pesan untuk kita mengatasi 3 roh ini, roh ketakutan, roh perpecahan, roh kebangkrutan. Pertama, Nah, gimana Pak caranya? kita harus memulai mesbah keluarga. Ini penting. Jadi ingat, dengan adanya mesbah keluarga, kita ini mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mesbah keluarga artinya di keluarga setiap malam kita berdoa. Setiap malam berkumpul. Ya. Kalau saya kan seneng sekali dengerin Alkitab suara. Ya. Nah, jadi kita harus ada mesbah keluarga. Ya. Nah, dengan mesbah keluarga itulah kita mendatangkan Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Kedua, dalam hidup ini kita harus punya fokus dan tujuan. Fokus dan tujuan itu apa? Nah, suatu kali saya mendapat suatu pendidikan ya. Dalam suatu misi di suatu tugas, bila kita dikepung dan hanya 1% untuk lolos hidup, mau maju atau mundur, hanya 1% untuk lolos hidup. Waktu itu kan saya sering ngomong sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Posisi terkepung. Apakah kamu menyerah atau mau berhenti di situ? Saya ngomong sama beliau, maju. Walaupun itu hanya 1% untuk lolos hidup. Kenapa? Lebih baik saya maju daripada saya diam menunggu mati. Kalau saya maju, siapa tahu saya masih hidup, walaupun hanya 1%. Dan itu pernah saya terapkan, Michael. Nah, suatu kali saya di Surabaya, sampai saya udah jadi khotbah kan, Michael? Oh, yang waktu itu? Iya. Jadi beberapa bulan yang lalu Pak Dauto ini mestinya khotbah hari Minggu, terus tiba-tiba Suatu ngilang. kali, ini enggak boleh ini ya, ini saya hanya ngasih tentang 1% untuk lolos, untuk hidup. Waktu itu saya ditelepon. Waktu nyebut saya dan sandi saya, wah oke. Langsung diberitahu, 4 lokasi sudah dikepung. 4 titik ini. Ini jenderal kan yang Jenderal. Ya. Kalau kopral enggak mungkin, Michael. Karena yang bisa nugasin saya hanya jenderal. Ya. 4 lokasi. Oke, langsung saya sampai, kalau kita kan dalam satu tugas itu kan gini, jam 12 kamu harus nyampe di tempat ini. Itu tidak boleh terlambat. Apapun alasannya, entah naik kuda atau jalan kaki atau mau naik pesawat atau naik jet, itu bukan urusan. Tapi jam 12 tepat harus ada di lokasi. Itu namanya disiplin, Michael. Ya. Jadi malam-malam saya akan naik mobil, jalan sampai Jakarta. Ya. Kalau nggak salah kita waktu itu tidur di Westin di atas ya Pak ya? Langsung. Nah, waktu itu di Jakarta, langsung ketemu jenderal, langsung ketemu gini, langsung saya oke. Waktu itu jenderal berkata sama temannya, Pak Daud sekarang yang mengatur untuk pengamanan khusus ini, untuk protokolnya. Langsung briefing, plan A namanya. Rencana keberangkatan jam sekian, jam 1, pesawat ini semua. Tapi posisi saya udah dikasih tahu dikepung. Di dalam suatu hal kalau kita masalah pengamanan khusus ya, kita tidak boleh ngomong ke orang lain. Rencana kita. Yang tahu adalah diri kita dan Tuhan aja. Kalau saya gitu, Michael. Saya ngomong sama jenderal, jenderal percaya enggak kalau saya akan jaga jenderal dan jenderal sampai tujuan dengan selamat? Percaya? Kalau saya enggak percaya, enggak mungkin saya nyuruh kamu ke sini katanya. Ya udah. Ya karena saya pernah tugas sama Jenderal Edi Wibowo enggak lama, Michael, 10 tahun ya. Tugas di pengamanan khusus. Oke. Waktu itu ditanya, strategi apa yang mau digunakan? Protokol lang. Oke, protokol lang. Oke. Pesawat sudah menunggu itu jam 1.
pesawat gimana? Biarkan aja. Jam 12, jam 1, udah panik semua nih. Berangkat atau tidak. Karena lokasi udah dikepung. Ingat, saya ngambil 1% itu untuk lolos. Karena apa? Dalam hidup saya, kalau saya menyerah, kalau saya mundur, enggak bisa. Ya. Walaupun itu hanya 1% untuk lolos. Ya. Oke. Langsung pengaman semua sudah siap semua, udah mereka nunggu berangkat atau tidak. Berangkat atau tidak. Karena saya selalu di dalam suatu tugas, saya anggap sekitar saya ada pengkhianat yang membocorkan. Jadi saya anggap itu udah bocor gitu loh. Langsung setelah itu mendekati jamnya, kira-kira jam 2, saya panggil jenderal. Jenderal, sendiri berdua, mau doa. Jenderalnya juga ikut doa. Jenderal ngomong, itu hanya untuk sandi aja, doa. Datang, masuk ruang tamu, enggak boleh ada orang masuk. Gimana Daud? Jalan langsung, tek, pegang, tek mobil, tancap mobil, wes, langsung jalan, peng langsung. Siapin pesawat jet, masuk blek ke tujuan, bleng, lolos. Oh puji Tuhan. Sampai titik lokasi. Wow. Nanti untuk penghindaran, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, udah strategi saya atur semua. Jadi saya mengatur strategi untuk pengamanan itu sama jenderal, langsung dalam 30 menit strategi dibikin. Gitu. Diberikan hikmat sama Tuhan ya Pak. Dan waktu itu saya ditanya sama istri saya, kalau gagal gimana? Ya, mami jadi janda gitu. Ya. Gitu aja, tenang aja lah. Ya. Tenang aja lah. Jadi karena yang kedua jangan menyerah ya Pak ya. walaupun itu 1% Ya. untuk hidup. Ya. Karena gimana Michael ya, saya pernah tugas 10 tahun dan tim saya yang masih hidup tinggal 2, sama saya tinggal 3. Ya. Karena banyak yang meninggal dan gugur. Ya. Jadi saya di situ saya belajar satu hal, bahwa kita tidak boleh menyerah pada nasib. Amen. Amen. Jadi walaupun itu hanya satu peluang, 1%, Ya. tetap tancap. Ya, soalnya akhir-akhir ini banyak orang yang WA saya, mereka mau menyerah Pak, karena situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu mencekam, sehingga mereka bilang, aduh lebih baik aku mati aja, karena itu banyak depresi, banyak bunuh diri. Nah, jadi menurut Pak Dautoni kita tidak boleh menyerah ya, pesannya buat jemaat, Iya. jangan sampai engkau Walaupun menyerah. peluang hanya 1%. Ya, Karena Michael, saya menghadapi hal tentang 1% tidak hanya sekali. ya, Berkali-kali itu saya lakukan. ya. Makanya ada yang ngomong sama saya, Pak Daud ini nyawanya alot. Saya pernah ya Michael ya, membawa dokumen rahasia. Itu sangat rahasia dan dokumen itu tidak boleh sampai bocor. Waktu itu ditugaskan sama Pak Edi Wibowo waktu itu. Waktu itu yang setir mobil, itu masih hidup sampai sekarang, itu tim saya. Udah capek sekali, kita kan kerja dari pagi sampai malam Michael. Ini mobil, karena dia capek sekali, ini ada tronton. Nah tronton ini kan ada longgarnya ini loh Michael. Ya. Itu kan, Ya, ya. tronton tinggi. Ya. Nah kita pakai mobil yang Sedan. mobil agak pendek lah. Ya, Karena capeknya, ini mobil miring ke sini, masuk ke baknya itu. Jadi ini ban, ini mobil di tengah, ya, depan ban. Di tengah ini Michael, ya. saking capeknya. Dan waktu itu saya juga ngantuk, kaget, kok depan saya ban, Ya. belakang juga ban. Saya kayak, ban langsung gini Michael. Ya. Langsung dia ngomong gini, langsung mata langsung gini semua. Nah, saya pernah ngalami itu. Wow. Saya pernah ngalami di mobil di tengah-tengah bak tronton, Michael. Artinya apa? Bukan hanya di film, sudah ngalami saya. Masuk seret gitu, Iya, iya. langsung. Nah, pada waktu pesawat Lion Air yang jatuh Ya. arah ke Bangka itu, Michael, Ya. saya cerita sama Michael, lolos juga saya. Wow. Wow. Jadi kalau kita takut mati,
justru cepat mati, Michael. Ya. Tapi kalau kita berani mati, susah mati. Ada cerita, Michael. Ya. Saya punya kawan seorang kolonel. Dari pasukan khusus, pasukan elit. Dan dia adalah pasukan senyap. Jadi dia ahli senyap itu, Michael. Dalam hidupnya dia punya cita-cita satu. Dalam pertempuran dia gugur. Sehingga apa yang terjadi? Setiap kali dia ada tugas perang, dia maju duluan yang pertama. Iya. Adu tembakan gitu, Michael. Nggak mati-mati itu. Nggak mati-mati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit sesek mati, Michael. Oh. Urusan kawan saya yang lain ngomong, dia itu ingin mati ketembak, enggak ketembak, malah mati ini sesek. Iya, Pak. Jadi satu hal, Michael, mati itu pasti, Ya, tapi bagaimana kita menghadapinya. benar, benar. Jadi kalau kita dalam memulai usaha, jangan menyerah dulu. Jangan menyerah. Jangan engkau hanya berdiam untuk menunggu mati. Ya, Saya tidak suka itu. Ya. Dalam hidup saya akan maju. Sekalipun itu hanya 1%. Dan Wow. saya tidak mau berdiam menunggu untuk mati. ya. Siapa di sini yang tidak mau menyerah? Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan. Ya, jadi kalau saya boleh ulangin, kita harus membangun mesbah keluarga ya, Pak. Iya. Pak Daud juga mesbah keluarga sama istri dan anak. Anak-anak doa, kalau mau tidur papa doa. Kalau istri saya kan tuh pendoa, Michael. Oh, istrinya Pak Daud pendoa. Doa. Ya, Nah, Wow. saya ini bersyukur sama Tuhan punya istri baik. Kenapa, Michael? ya. Tak tinggal 10 tahun dia diem aja gitu loh. Tugas di kepresidenan ya, Pak Putri. Dan makanya dia kalau saya mau ditugaskan lagi dia agak keberatan. Ya. Karena baru merasa bersama suaminya kan berapa tahun aja. Baru corona ini kok nggak salah. Iya, iya. Karena kan saya itu dulu kalau ini berangkat, saya waktu tugas juga kadang naik motor, Michael. Ya. Tancap, set, jalan gitu. Ya. Kan cari informasi lain-lainnya, Ya. pulang malam gitu ya. Jadi dia ngomong sama saya, kalau bisa ya seperti ini aja lah katanya. Ya. Nah, dan saya kan bukan tipe romantis, Michael. Bapak nggak romantis? Enggak. Oh, iya. Karena saya bukan tipe romantis. Jadi kalau ditelepon sama istri, gimana? Ya, sudah gitu aja. Nggak manggilnya nggak sayang gitu, Pak? Hah? Kalau manggil anak, saya ngomong sayang supaya dia ada perhatian aja Iya. gitu loh. Kalau istri? Tapi itu pun juga terpaksa ngomong. Ya, Biasa aja. ya. Jadi bangun mesbah keluarga, yang kedua jangan menyerah. Ada yang ketiga, Pak? 4, 5? Ya, yang Pesan ketiga. buat jemaat Yang ketiga. Jadi kita ini harus apa? Bertahan. bertahan. Bangun mesbah keluarga, kita jangan menyerah dan bertahan. Ya. Nah, bertahan apa? Jangan tergoda utang bank. Ya. Dan bertahan, jangan terlalu banyak gunakan kartu kredit. Ya. Sebisa mungkin semua itu kita syukuri aja. Ya. Kalau kita tidak bisa menahan diri kita, tiba-tiba membengkak, repot, Michael. Penguasaan diri berarti penting ya, Pak? Ya? Penguasaan diri itu penting. Ya. Karena ingat, Michael, saya sangat yakin dalam sejarah Indonesia berdiri, bunga paling rendah tahun ini. Tapi jadi pertanyaan satu, apa bank akan bertahan terus bunga seperti ini? Ya. Pasti akan naik. Amerika pun juga ngalami inflasi. Ya. Indonesia. Ya. Jadi kita harus bertahan. Mesbah keluarga, jangan menyerah, bertahan. Apalagi, Pak? Nah, bertahan. Nah, dan yang keempat, Ya. berpikir positif aja. Berpikir positif. Ya. Nah, jadi kita berpikir positif bagaimana kita harus melangkah. Intinya satu, usaha yang Anda geluti yang dulu, mulai sekarang kerjakan lagi. Karena kita tidak mungkin memulai sesuatu yang tidak kita tahu. Ya. Dalam hidup ini saya lebih suka memulai suatu bisnis yang sudah kita tahu dan pernah kita kuasai. Karena kita tidak mungkin dalam bisnis itu uji coba. Karena uji coba terus kalau gagal bangkrut habis, Michael. Ya. Nah, lebih baik apa? Usaha yang sudah kita geluti dan kita tahu. Bidang yang pernah kita tahu atau dulu kita pernah kerja sama orang, itu yang kita tekunin. Ya. Karena untuk memulai sesuatu yang baru yang tidak kita tahu, itu gambling. Ya. Dan kalau kita sudah menikah dan kita sudah punya anak, kita tidak bisa hidup dengan gambling. Ya.
Menurut Michael setuju enggak? Setuju. Yang keempat positif. Harus positif terus Positif ya Pak? udah. Puji Dan Tuhan. yang kelima satu Michael, Apa Pak? beriman udah. Beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang Dalam paling kitab Ibrani dikatakan bahwa dasar dari iman adalah harapan. Ya. Jadi selama saudara punya harapan, pasti engkau bertahan. Amin. Amin. Berharap untuk apa? Saya belajar dari mama saya. Ya. Mama saya apapun yang terjadi dia tidak mau cerai. Apapun yang terjadi dia tidak mau cerai. Wow. Karena dia punya harapan satu. Kalau anak-anaknya menikah, minimal ada bapaknya itu. Ya. Jadi dia ngomong sama saya, ayah kamu itu hanya sebagai pelengkap saja. Dia mati atau hidup, biarin aja. Karena papa itu nakal, bejat sekali Michael. Ya. Saya ngomong gini, dia sudah meninggal, enggak apa-apa Michael. Oh. Dan apa yang terjadi? Dia ngomong, mama tidak mau bercerai hanya satu tujuan. Bertahan sampai anak-anak menikah, minimal ada ayahnya. Walaupun itu sangat sederhana Michael, itu adalah suatu harapan. Yes. Dan dia bertahan dalam harapannya itu. Sampai anak-anaknya menikah. Dan masih ada ayahnya. Wow. Wow. Dan tiba-tiba ayah saya bertobat, itu bonus Michael. Ya. Tetapi dasar awal dia ada harapan. Apa Michael? Aku tetap bertahan apapun terjadi. Amen. Supaya anak-anakku nanti waktu menikah masih ada bapaknya. Wow. Jadi saudara, harapan itu harus ada. Ya. Kalau orang sudah tidak ada harapan, itu mati Michael. Ya. Nah makanya Michael, apapun dalam hidup kita, sesusah apapun, seberat apapun badai yang datang, harus ada harapan. Ya, tapi- Harapan apa? Anak-anak kita lebih baik dari kita. Amin. Nah Pak, tapi banyak orang merasa sulit untuk bertahan karena kondisi yang ada. Nah, Michael. banyak orang bilang, Pak kalau Tuhan itu ada, kenapa kok saya ngalamin ini? Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya bangkrut? Bahkan beberapa saat ini ada orang yang curhat sama saya, mereka bicara tentang kehilangan uang di investasi dan lain-lainnya. Dan sehingga mereka berkata, Pak gimana saya mau beriman Pak? Kondisi saya seperti ini. Michael, dalam kondisi seperti tahun ini, jangan harap bisnis yang berhubungan dengan non-real. Kalau saudara bisnis non-real, itu bisnis gambling. Untuk mempertahankan itu, engkau harus bisnis yang real, yang nyata. Kopinya ada. Rotinya ada. Jangan hanya tertulis di kertas tapi tidak jelas. Dalam posisi seperti ini kita harus real, nyata dalam bisnis. Ya. Terus terang ya Michael, kalau ada orang ngasih saya suatu pandangan bisnis, untung kamu setahun 10%, langsung saya tidak mau dengan orang itu Michael. Itu omong kosong. Karena dalam bisnis itu belum tentu 10%, bisa lebih, bisa kurang. Nah, kita ini jangan tertarik dalam bisnis itu untungnya dulu. Kita harus memikirkan resiko dan ruginya dulu. Karena saya selalu berpikir terbalik Michael. Dalam suatu bisnis saya selalu mikir yang terjeleknya itu gimana. Makanya saya selalu antisipasi. Jadi kita bisnis itu yang real-real aja lah. Seperti gini, nanti investasi ini, nanti robot yang menjalankan, kan gitu. Nah itu kan konyol Michael. Yang otak hidup aja susah apalagi robot. Nah itu kan sesuatu yang konyol. Ya. Makanya saya tidak mau bisnis yang non-real. Ya. Jadi saudara, dalam kondisi seperti ini, kita harus bisnis real. Ya. Tokonya ada, satenya ada, tanahnya ada, emasnya ada. Bukan hanya sekedar tulisan di tangan aja. Ya. Kalau saya lebih condong seperti itu. Apalagi sekarang tahun depan pajak naik. Ya. Nah pajak naik, otomatis apa? Barang-barang juga naik Michael. Menurut Michael gimana? Bagaimana beriman ya Pak? Pertanyaannya, bagaimana kita tetap menjaga iman menurut Pak Daud? Dengan menjaga iman itu, kita harus selalu berharap sama Tuhan. Dan kita harus tetap berpedoman satu, percaya bahwa Tuhan memelihara kita
di tengah-tengah kesusahan. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan itu. Ya, jadi kita tetap berharap, saya belajar, kita harus bermesbah keluarga, itu harus kita mulai hari ini Bapak Ibu Saudara. Di mana mesbah keluarga merupakan fondasi ya Pak, supaya kita bisa tetap beriman. Ada yang berikutnya Michael, saya tambahin lagi. Oh ada lagi, 6 berarti, dahsyat. Konsisten. Konsisten, wow. Dari dulu saya tentang setan terus tidak pernah berubah Michael. Dan saya itu, istri anak saya tahulah kalau saya sudah gitu loh. Ya. Jadi konsisten. Nah kebanyakan tuh orang itu tidak konsisten. Ya. Begitu ada sesuatu, robah. Ya. Nah ada suatu pengalaman tentang konsisten. Ya. Bahwa kita harus konsisten dan sesuai diri kita sendiri. Jangan diri orang lain. Ya. Kita tidak boleh hidup dari bayangan orang lain. Suatu kali saya di sekolah Alkitab. Ada satu anak sekolah Alkitab yang tidak konsisten. Dia itu misalnya yang ngetren Benny Hinn, dia akan khotbah kayak Benny Hinn. Ya. Yang ngetren Rehat Bongke, dia akan khotbah kayak Rehat Bongke. Dari setiap pengkhotbah yang top, dia ikutin robah semua. Ya. Lulusnya apa? Gagal total Michael. Jadi lebih baik kita menerima diri kita apa adanya, dan konsisten apa yang kita tekunin. Ya, nah Pak tadi bicara tentang setan, ya kan? Sebagai penutup kan banyak jemaat yang datang itu karena mereka diganggu sama setan. Antara itu kutuk keturunan, saya udah menerima begitu banyak DM dan WA, mereka cari Pak Daud. Nah kutuk keturunan, dirasuk setan, suaminya diguna-guna, anak-anaknya diguna-guna. Nah apa pesannya Pak Daud buat mereka? Karena nggak semua orang akan bisa ada kesempatan untuk ngobrol sama Pak Daud Tony. Banyak yang tanya yang pertama ya, saya sudah ajarkan doa tentang darah Yesus. Ya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Itu udah melingkupi semuanya Michael. Nah tapi ada mereka yang ngomong, Pak saya udah doa seperti diajarkan. Itu hanya sugesti aja. Oke. Penting Anda harus percaya dengan iman, kembali ke iman. Dari iman kembali ke iman. Ya. Pertama itu, saya doain pun juga percuma kalau dia tidak beriman. Ya. Penting imanmu. Sama ada pesan lagi Michael. Ada pesan lagi Pak? Oke. Saya baru dibukakan sama Tuhan kira-kira berapa bulan yang lalu. Kenapa dari tahun 2019 saya nyuruh semua supaya beli tanah. Sampai tahun ini, betul? Tiba-tiba Tuhan singkapkan ke saya Michael. Kenapa kita harus beli tanah? Perlu Michael tahu. Bahwa nanti anak cucu kita di masa depan untuk beli tanah itu sulit Michael. Pajaknya Michael. Sekarang coba Michael pikirkan. Kita ngomongnya dari hati ke hati. Ini pendapat saya pribadi. Uang 5 miliar sekarang, kan 30% pajaknya, penghasilan 5 miliar. Kalau kopi menghasilkan 5 miliar, 30%. Tahun depan disahkan 35%. Betul? Betul. Betul? Betul? Uang 5 miliar sekarang, 10 tahun ke depan, nilainya beda loh Michael. Bisa 10 sampai 15 miliar. Betul? Karena dampak inflasi. 10 sampai 15 miliar. Kita enggak tahu Michael. Bayangkan, belum apa-apa, sudah kena pajak penghasilan 35%. Ngerti Michael maksud saya? Ya. Sekarang gini Michael, gaji 5 juta, ini gaji 5 juta Michael. Setahun berarti 60 juta, kena pajak 5%. Betul? 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 Saya mau tanya Michael, 5 tahun ke depan UMR kita berapa? Betul? Ya. Artinya semua hampir kena pajak. Ya. Di situ Tuhan baru beritahu saya, kenapa 2019 suruh beli tanah. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita juga. SPT-nya gimana? Michael, misalnya Michael, beli properti 10 miliar, oke? Haleluya. SPT-mu hanya 1 miliar, diperiksa itu Michael, betul? Betul?
Betul? Ingat, langsung berapa? 30%. Iya. Tahun depan 35%. Hmm. Artinya apa? Bahwa generasi kita ke depan untuk pajak ini berat, Michael. Dan nilai uang semakin tahun semakin turun. Siapa yang setuju dengan pendapat saya? Angkat tangan. Betul? Makanya dari Tuhan beritahu saya, baru saya mengerti. Kenapa Tuhan nyuruh saya beli tanah? Nyuruh umatnya suruh beli tanah semua. Dijelaskan Ya. bahwa 10 tahun ke depan akan terjadi seperti ini. Ya. Jadi Tuhan itu sayang kepada kita semua. Men. Termasuk masa depan anak cucu saudara semua. Coba Michael, uang 5 miliar sekarang, 10 tahun ke depan, nilainya berapa? Bisa 10, bisa 15 miliar. Betul? Betul? 10 tahun ke depan. Anak Michael mau beli, belum apa-apa loh Michael, SPT-mu harus 35% kena dulu. Betul? Karena di atas 5 miliar. Coba pikirkan Michael. Ya. Baru Tuhan beritahu saya, kenapa 2019 semua suruh beli tanah. Ya. Ya. Karena untuk diri kita dan untuk masa depan. Ya. Karena Tuhan kan memberkati bukan hanya untuk kita, dilanjutkan ke anak cucu kita. Iya, Pak. Pendapat saya, siapa yang setuju angkat tangan saudara? Dari saudara, kalau engkau beli tanah, itu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk anak cucumu di masa depan. Ini khotbahnya disuka agent properti, Pak, ya. Hah? Jadi agent properti suka sama khotbah ini, Pak. Ya, Pak, kembali ke kuasa gelap, Pak. Banyak orang yang lagi ribut tentang itu. Gimana kita melawan selain dengan itu? Penyebabnya. Melawan sebelum kita kuasa gelap itu pertama, jangan terlalu kita ini fokus ke setan. Oke. Kalau kita fokus ke setan, dikit-dikit setan, lama-lama jadi setan. Ya. Jadi setan itu dianggap biasa, tapi jangan direndahkan, jangan dilebihkan, biasa aja. Bagaimana kita bedakan itu serangan setan atau memang karena kita sendiri, Pak? Kalau itu serangan setan pasti ada gejala alam, gejala gaib itu ada. Misalnya ada bunyi redaan, ada bau wangi, bau menyengat, malam-malam tertentu. Pasti ada gejala-gejala itu. Kan di rongsen kelihatan ada benda-benda asing. Nah itu bisa kelihatan semuanya, Michael. Kalau itu gejala psikologi, sugesti atau histeris, itu bisa kelihatan juga. Karena kebanyakan kalau saya ngelihat, tahu Michael. Karena yang tahu setan kan bekasnya setan, Michael. Oke? Ya. Nah, Pak Daotoni dulu bekasnya dukun ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Jadi Pak Daotoni bertobatnya dulu gimana, Pak? Saya dilatih sama guru saya itu umur 9 tahun. Dari ilmu ngilang, ilmu kebal, berbagai kekuatan mistik, kekuatan gaib. Dan saya kalah dalam satu peperangan juga melawan Gilbert Lumaindong. Dan dilayani sampai hilang ingatan 1 tahun kan saya. Ya. Dan saya ketemu Yesus sendiri. Nah, saya sempat ngobrol sama Pak Gilbert, katanya Pak Daotoni berusaha untuk menyerang dia dalam KKR seperti ini. Iya. Kalau ingin lebih jelas tanya Gilbert aja. Oh, tanya, tanya Pak Gilbert ya? Iya, iya. Tapi yang jelas satu, Gilbert tahu siapa saya. Ya. Dan puji Tuhan ya Michael ya, baik tugas dari gereja, baik tugas untuk negara, saya tidak pernah mengalami kegagalan. Ya. 100%, tidak pernah gagal. Ya. Pak Gilbert nyuruh saya apapun, saya jalanin. Saya itu diminta jadi pendeta sama Gilbert. Suruh Jadi- tanda tangan. Jadi wakil gembala kalau nggak salah. Ya tanya Gilbert lah. Ya, Saya iya. diminta, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena saya merasa banyak utang darah Michael. Ya. Saya tidak pantas untuk itu. Ya. Yang pantas-pantas adalah Michael aja lah. Oh, haleluya. Iya, Pak. Saya ingin mengubur masa lalu saya. Ya. Kalau saya bisa berbuat baik, itu artinya Tuhan masih saya memberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Ya. Karena saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Gitu. Ya. Dan saya tidak bisa hidup dengan di masa lalu. Saya hidup untuk sekarang dan untuk memperbaikinya.